Pasukan Tuhan, sekarang saatnya kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dengan suara yang kuat ya pasukan. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom pasukan kesayangannya Tuhan. Wah, ketemu lagi kita di ibadah virtual lewat YouTube Kids GBI Kamboja pada hari ini. Siapa yang udah semangat untuk ketemu sama Tuhan Yesus? Siapa yang udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Wah, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi coba. Wah, semuanya udah siap buat memuji menyembah Tuhan ya. Udah siap untuk beribadah dengan sungguh-sungguh untuk ketemu Tuhan Yesus. Oke pasukan, kalau gitu kita akan mulai dengan doa dulu ya. Coba semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau boleh memberikan kami kembali kesempatan Tuhan untuk dapat beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami mau siapkan mulut kami untuk memuji, menyembah dan meninggikan namamu. Tuhan Yesus, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Kami rindu mau ketemu sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Wah, sekarang coba pasukan semuanya kasih sikap siap-siap dulu. Gimana posisi siapnya? Kita mau yel-yel. Ayo semuanya jongkok. Pasukan kesayangannya Tuhan, adik-adik, mama, papa, semuanya ayo kita jongkok. Siap ya pasukan ya. Harus dengan semangat, dengan suara yang kuat. Oke? Yang setuju katakan ahem. Oke, kalau gitu keren. Siap-siap ya. Oke, siap. Pasukannya Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo pasukan, dengan sukacita kita sama-sama memuji Tuhan ya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, hai
dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sekali lagi, joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature. Sekali lagi ya, hai dunia, ayo semuanya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sekarang pasukan boleh duduk lagi sambil disiapin HP-nya. Boleh minta tolong mama papa karena kita mau memberikan persembahan. Karena ibadahnya hari ini virtual, persembahannya juga dikirimkan virtual pasukan melalui QR code. Oke? Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya dulu yuk. Kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu yang kami terima sampai hari ini. Dan sekarang kami mau siapkan persembahan kami yang terbaik. Kami mau berikan kepadamu dengan hati yang penuh sukacita. Supaya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang terbaik dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, boleh minta tolong bantuan mama papa untuk scan QR code yang tertera di layar ya mama papa. Oke, semuanya sudah memberikan persembahan? Oke, sudah semua. Sekarang kita mau sama-sama lebih lagi, lebih sungguh-sungguh kita mau sembah Tuhan Yesus ya pasukan ya. Sekarang semuanya kasih sikap menyembah Tuhan yang terbaik. Coba pasukan. Lipat tanganmu, tutup matamu. Gak ada lagi yang sambil main HP. Gak ada lagi yang fokus sama yang lain, sama makanannya, sama minumannya. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Yuk tutup matanya biar bisa lebih sungguh-sungguh, biar bisa lebih serius sama Tuhan. Kita sama-sama mau belajar lagu ini ya pasukan ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa
yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yuk pasukan, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal ya pasukan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan buat Tuhan Yesus. Katakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ayo pasukan katakan, penasehat ajaib ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Ya sekarang pasukan Kak Ezra ajak kita sama-sama sembah Tuhan Yesus yuk. Sekarang boleh angkat tanganmu, tutup matamu.
Ayo sekarang kita sembah Tuhan Yesus yuk. Sembah Dia. Ayo sembah Tuhan. Angkat penyembahanmu sekarang. Kasih yang terbaik untuk Raja kita, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Ayo pasukan, buka mulutmu, angkat suaramu. Kita sembah Tuhan Yesus yuk. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus baik, Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik Tuhan. Haleluya. Ayo pasukan katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Ayo pasukan, angkat kedua tanganmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi yuk buat Tuhan Yesus. Tutup matamu pasukan, tutup matamu. Sungguh-sungguh yuk, kita mau sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini pasukan. Tuhan Yesus hadir di dalam rumah kita pasukan. Sekarang semuanya tutup mata sambil tetap angkat kedua tanganmu. Angkat tanganmu, katakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Ya lebih lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
dan puji Dia Sang Raja. Ayo sekarang sambil bangkit berdiri. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Yesus, sembah, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Ayo pasukan lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadir di dalam hati kami Tuhan, di rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi, kami mau siapin hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saat ini kita mau sama-sama doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita pasukan. Yuk kita sama-sama doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom pasukan. Wah, kalian percaya kalian semua tadi waktu memuji menyembahnya dengan sungguh-sungguh, bener kan? Benar, good job. Sekarang waktunya kita untuk dengar firman Tuhan. Siap? Kalau siap ayo kakak kasih waktu beberapa detik sebentar untuk cari posisi paling enak. Tapi bukan tiduran loh, posisi enaknya loh. Posisi yang buat kita nyaman untuk dengar firman Tuhannya. Siap ya? Siap, kalian mau mulai ceritanya. Tapi kalian mau mulai dengan cerita. Benar-benar cerita. Kalian punya cerita nih, kejadian nyata. Kak Alin, pertanyaan dulu deh sebelum kejadian nyata ya. Pertanyaannya gini, siapa yang di sini hafal banget suara mamanya? Nah, pastikan kita setiap hari bener kan denger suara mamahnya, bener gak? Atau papahnya? Pasti kita tahu suara mama kita kayak gimana atau suara papa kita kayak gimana. Siapa yang tahu? Tahu pasti kan? Pokoknya kalau udah Dek, itu mama tuh. Atau Kak,
itu cara mama manggil aku tuh. Gitu ya? Pasti begitu ya? Iya bener, sama Kak Alin juga gitu. Waktu mama Kak Alin masih ada ya, Kak Alin hafal banget suaranya. Kak Alin kalau misalnya Lin, wah itu mama tuh yang manggil aku. Tapi, nah ini kejadian nyatanya nih. Suatu hari ada adiknya mamanya Kak Alin nih datang dari luar kota. Karena adiknya mama Kak Alin tinggal di luar kota. Terus waktu Kak Alin ada di rumah mama Kak Alin, tiba-tiba ada suara manggil, Lin. Kak Alin kaget. Karena waktu itu posisinya mamanya Kak Alin lagi pergi ke pasar. Kok kayak suara mama ya? Tapi kan lagi ke pasar ya, coba-coba. Lin, mirip banget soalnya. Suara mamahnya Kak Alin sama adeknya atau tantenya Kak Alin tuh mirip banget. Kak Alin dengerin sekali lagi, oh ternyata beda, bukan mama Kak Alin. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Mirip banget ya suaranya, tapi pas aku denger lagi, oh bukan deng, bukan suara mamaku atau bukan suara papaku. Kenapa sih kita bisa tahu bedanya itu suara mamaku atau itu bukan suara mamaku, atau itu suara papaku, itu bukan suara papaku? Karena apa? Karena kita kenal suara itu, bener gak? Kita sering dengar suara itu, bener gak? Bener. Nah sekarang kalian mau cerita nih. Kita kan ada di bulan Desember. Dari kemarin kita sudah bahas cerita tentang Natal. Kali ini Kakak Alin juga mau cerita firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Siap ya? Waktu itu di sebuah kota yang bernama Nazaret, tinggallah seorang perempuan, seorang gadis. Dia belum menikah. Dibilangnya di Alkitab ada seorang perawan di kota Nazaret. Gitu di Alkitab mencatatnya. Oh apa maksudnya? Oh artinya dia belum menikah. Tapi dia saat itu, perempuan ini akan segera menikah. Jadi dia punya tunangan bernama Yusuf. Nah kira-kira kalau udah denger nama tunangannya Yusuf, kalian bisa tebak gak siapa nama perempuan yang Kak Alin maksud tadi? Siapa? Bener banget. Perempuan ini yang dari kota Nazaret ini bernama Maria. Satu hari Maria sedang berada di rumahnya. Dia dikejutkan karena dia mendapat tamu yang luar biasa. Waduh, tamunya keren banget deh, gak diduga-duga. Ternyata hari itu datanglah malaikat Tuhan menghampiri Maria. Iya bener banget. Waktu itu malaikat Tuhan bilang gini, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Kak Alin kan baca ya bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya bilangnya masa salam hai engkau yang jadi favoritnya Tuhan. Keren banget ya. Maria jadi favoritnya Tuhan ya. Terus dibilang gini, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Maria apa ya artinya yang dikaruniai itu? Maksudnya apa ya? Maria mungkin nih Kak Alin lagi bayangin, dia mungkin antara terkejut, dia mikirin apa yang malaikat itu katakan. Dia denger baik-baik tapi sambil mungkin kondisinya dia kaget ya karena didatengin malaikat. Wah pasti indah banget deh. Lalu malaikat itu ngomong lagi sama Maria. Dia bilang gini, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bilangnya apa malaikatnya? Jangan takut Maria sebab engkau memperoleh kasih karunia Allah. Apalagi nih mendapat kasih karunia Allah, apa ya kira-kira ya? Ternyata belum selesai malaikatnya bilang. Ada terusannya, malaikatnya ngomong lagi sama Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kamu harus menamainya Yesus.
Tadi malaikatnya bilang engkau memperoleh karunia karena engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Yesus. Waduh, Marianya bingung. Kenapa dia bingung? Tadi Kak Alin bilang apa? Dia adalah seseorang perempuan yang belum menikah. Bagaimana orang yang belum menikah bisa mengandung? Dia bilang sama malaikatnya, malaikat, bagaimana ya caranya aku mengandung? Kan aku belum menikah, aku belum punya suami. Karena lazimnya yang seharusnya menikah dulu baru mengandung gitu. Itu di pikirannya Maria. Lalu malaikatnya jawab begini ke Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah akan menaungimu Maria. Karena anak yang akan engkau kandung itu akan disebut kudus, anak Allah. Terus juga si malaikatnya namanya malaikat Gabriel itu bilang, kamu ingat gak kamu punya saudara yang bernama Elisabet? Nah, kalian pasti udah denger kan cerita minggu lalu bagaimana Elisabet akhirnya mengandung seorang anak dari yang tidak mungkin jadi mungkin, dia bisa mengandung. Masih ingat kan ceritanya bagaimana Yohanes Pembaptis dilahirkan? Betul. Terus malaikatnya bilang gini, Maria, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi malaikatnya mau bilang bahwa yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan Yesus, itu adalah anak Allah. Dia adalah Roh Tuhan yang turun yang ada di dalam kandungannya. Roh Tuhan yang menaungi Maria sehingga ada bayi di dalam perutnya. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mendengar itu, Maria langsung bilang apa? Dia langsung ambil sikap terbaik. Dia bilang begini, dia jawab apa yang malaikat itu bilang. Dia jawabnya begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, katanya begitu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow. Artinya Maria mau bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadi apa yang Tuhan suruh aku mau lakukan. Kalau Tuhan memberi aku anugerah, aku diberi kepercayaan untuk mengandung dari Roh Allah, maka aku mau. Walaupun pasti ada konsekuensinya, pasti ada resikonya. Karena waktu itu Maria belum apa? Belum menikah. Tapi dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Wah, kenapa ya dia bisa berani begitu ya? Kenapa dia mau bilang, iya Tuhan aku mau. Gak apa-apa Tuhan, boleh Tuhan. Kenapa? Karena Maria percaya. Dia kenal Tuhan yang disembah. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Maria mengenal bahwa apa yang disebut, yang dikatakan oleh malaikat itu pasti dari Tuhan. Dia percaya itu. Dia kenal Tuhan yang dia sembah itu, Tuhan yang bisa melakukan apa saja dan pasti dia akan baik-baik saja. Nah, Maria udah sepakat tuh sama apa yang dikatakan oleh malaikat. Tadi dibilang Maria mempunyai apa? Mempunyai tunangan bernama Yusuf. Gimana ya Yusuf ya? Kan mereka belum menikah nih. Gimana ya? Apa ya yang terjadi sama Yusuf ya kalau Yusuf tahu bahwa Maria sedang mengandung? Bener pasukan, sesuatu juga terjadi kepada Yusuf. Jadi Yusuf pun tahu bahwa, akhirnya Yusuf tahu bahwa Maria sedang mengandung. Dan tadi apa? Mereka belum menikah. Mereka baru bertunangan. Jadi dia punya rencana nih. Dia punya rencana. Apa ya rencananya? Ternyata dia diam-diam mau menceraikan, mau berpisah dari Maria.
Tapi diem-diem supaya nggak heboh, supaya orang-orang nggak makin, dia omong-omongin. Dia pelan-pelan, dia mau diem-diem, dia mau meninggalkan Maria. Tapi di saat dia lagi berpikir rencananya itu, saat dia tidur, suatu hal yang ajaib kembali terjadi. Ternyata Yusuf pun didatangi oleh malaikat Tuhan melalui mimpi. Malaikat itu di mimpi Yusuf ngomong sama Yusuf, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kamu harus menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia, umatnya dari dosa." Wah, sama kan? Apa yang diucapkan malaikat kepada Maria dan diucapkan malaikat kepada Yusuf sama. Yusuf, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu karena yang dikandung itu adalah anak dari Roh Kudus, dari Roh Kudus. Dia akan menjadi juru selamat, anak Allah. Sama. Malaikat ngomong yang sama persis ya. Wow, Tuhan kita ajaib. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus ya. Dan mendengar itu, ternyata Yusuf pun reaksinya sama kayak Maria. Dia tidak jadi, kan tadinya dia berniat untuk apa? Untuk meninggalkan Maria. Pada saat selesai dia mendapat mimpi, dia bangun, dia bilang, "Oh tidak, saya tidak boleh meninggalkan Maria." Maka Yusuf pun mengambil Maria menjadi istrinya. Kenapa ya? Kok Yusuf juga bereaksi yang sama ya? Kok Yusuf mau ya mengambil Maria? Kok Yusuf percaya ya sama apa yang dikatakan malaikat itu? Karena apa? Yusuf mengenal siapa yang lagi bicara. Dia tahu bahwa itu adalah utusannya Tuhan. Dia mengenal bahwa oh ini dia, dari nubuatan-nubuatan yang lalu dia sudah kenal. Dia mengenal itu, dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Bahwa sekali lagi apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita mau kita pasti bisa melakukannya karena Tuhan. Wah, itulah pertama kali malaikat Tuhan bicara sama Maria dan bicara sama Yusuf. Dan mereka pun langsung, "Iya, aku mau. Yes, aku mau, sepakat." Kenapa? Karena mengenal siapa yang bicara, mengenal suara yang berbicara kepada mereka. Amin. Wah, ajaib ya. Bagaimana Tuhan itu melakukan nubuatannya, janjinya itu lewat Maria dan Yusuf. Dan bagaimana Maria dan Yusuf meresponinya. Karena apa tadi? Mereka mengenal Tuhan. Sama-sama bilang, mengenal Tuhan. Mereka orang-orang yang dipilih karena mereka juga, Kak Alin percaya mereka dipilih karena mereka juga adalah orang-orang yang apa? Mengenal Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia lahir lewat Maria, lewat Yusuf, orang-orang yang mengenal Tuhan. Jesus is coming. Iya, dia bukan cuma lahir dulu 2000 tahun lalu. Bukan cuma itu, tapi Jesus is coming, dia juga akan segera datang. Dan dia ingin juga datang kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Bener banget. Coba deh adik-adik sama-sama buka yuk pasukan Hosea 6 ayat 3. Sama-sama ya.
kita baca Hosea 6 ayat 3. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sekali lagi ya, Hosea 6 ayat 3 bagian A-nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Pasukan, Jesus is coming. Tuhan akan datang juga segera. Tuhan mau, hari ini Tuhan pesannya bilang apa? Marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Dia akan menyatakan dirinya kepada orang yang mengenal Tuhan. Seperti tadi Yusuf dan Maria. Tuhan menyatakan dirinya kepada Yusuf dan Maria karena Yusuf dan Maria mengenal Tuhan. Hari ini ayo kita mengenal Tuhan karena Tuhan mau menyatakan dirinya kepadamu, kepada kakak Alin, kepada papa dan mama, kepada orang-orang yang mau mengenal Tuhan. Wah, gimana Kak Alin caranya mengenal Tuhan itu? Aku mau. Coba kalian tanya siapa yang mau mengenal Tuhan. Wah, Tuhan mau menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Waduh, semua mau. Papa mama juga mau ya. Terus kalian gimana caranya aku supaya bisa mengenal Tuhan nih? Caranya adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Gimana Kak caranya? Cara mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Ayo, pastikan kita baca firman Tuhan setiap hari. Renungin firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Siapa yang dikirimin Bible everyday sama kakak-kakaknya? Siapa yang baca? Siapa yang lihat? Ayo, itu cara kita untuk mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Gimana lagi sih caranya kita mengenal Tuhan, Kak Alin? Caranya dengan kita siapkan waktu khusus untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena waktu kita memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan bilang Tuhan akan hadir di atas setiap pujian dan penyembahan anak-anaknya. Amin. Ayo belajar untuk menyembah Tuhan, gak cuma di gereja, gak cuma di kids altar, tapi waktu kamu di kamar sendirian, belajar pakai mulut dan hatimu untuk menyembah Tuhan. Lalu gimana lagi caranya Kak Alin untuk aku bisa kenal Tuhan? Caranya yaitu dengan ngobrol sama Tuhan. Iya, berdoa. Berdoanya tapi bukan cuma buat doa makan ya. Kak aku berdoa kok, aku doa makan 3 kali. Bukan itu, beda lagi ya. Doanya adalah kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan maunya aku melakukan apa? Tuhan sukanya aku jadi anak yang seperti apa? Kalau aku begini Tuhan suka enggak? Tuhan, aku mau pengen deh kalau sekolah nanti sekolahnya di sekolah ini. Boleh enggak Tuhan? Bisa enggak Tuhan? Iya, itu kita lagi ngobrol sama Tuhan. Dan Tuhan juga pasti akan bicara sama anak-anaknya. Waktu kita baca firman Tuhan, renungkan, siapin waktu hati kita untuk nyembah Tuhan, muji Tuhan. Nyiapin waktu kita untuk kita ngobrol sama Tuhan. Lama-lama kita akan mengenal Tuhan dan kita pasti kenal suaranya. Amin. Iya, Tuhan bisa ngomong sama kita. Kalau gak percaya, cobain. Baca Alkitabnya sungguh-sungguh setiap hari. Muji nyembahnya sungguh-sungguh tiap hari. Ngobrol sama Tuhannya, berdoanya sungguh-sungguh tiap hari. Cobain, pasti kalian akan dengar suara Tuhan. Dan lama-lama kalian akan mengenal Tuhan. Amin. Amin. Dan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Sama kayak tadi cerita yang Kak Alin. Oh, ini kayak suara mamaku. Oh, enggak, ternyata cuma mirip. Itu bukan suara mamaku. Oh, yang ini suara mamaku nih, bener. Waktu kita sungguh-sungguh siapin waktu diri kita untuk dengar firman Tuhan, baca firman, nyembah Tuhan, berdoa, ngobrol sama Tuhan. Lama-lama kita makin tahu, oh
Ini nih suara Tuhan. Ini nih yang Tuhan lagi ngomong sama aku. Wow. Beneran kalian pernah ngalaminnya dan kalian sudah mengalaminya. Kalian juga kalau mau, kalian pasti akan ngalaminnya. Dan waktu Tuhan datang, Tuhan lihat, wah ini dia pasukan-pasukan kesayanganku yang mengenal suaraku, yang mengenal aku. Amin. Dan Tuhan akan bawa kita ke tempat yang terindah yang sudah disiapkan untuk kita. Amin. Yes, yes, yes. Amin. Sekarang kalian punya pertanyaan, siapa yang mau mengenal Tuhan lebih lagi? Seperti Hosea 6 ayat 3 tadi. Ayo kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Siapa yang mau? Kalau dibilang berusaha sungguh-sungguh berarti ada usaha kita loh. Siapa yang mau berusaha untuk mengenal Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi yang mau. Bilang, aku Tuhan, aku mau Tuhan. Yes, sekarang tutup matamu sayang. Papa mama yang mendampingi, mari sama-sama kita arahkan tangan kita ke anak-anak kita. Kita sepakat kita mau berdoa. Biar hari ini pengenalan akan Tuhan turun buat anak-anak kita. Bahkan untuk papa mama juga di rumah. Amin papa mama. Yuk sama-sama tutup matanya, tutup matanya. Tadi kalian sudah dengar yuk. Untuk berusaha mengenal Tuhan. Baca firman. Nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ayo doa ngobrol sama Tuhan. Kalau kamu mau berusaha mengenal Tuhan, angkat tanganmu. Kalau kamu mau, kamu ngomong nak sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan, tolongi aku supaya aku bisa mengenal Engkau lebih lagi. Yuk sayang papa mama mari doa. Ngomong nak sama Tuhan. Bicara sama Tuhan hari ini. Oriala baya syana maya rala barala 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 shiki di. Biar pengenalan akan Tuhan turun saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan turun saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami minta Tuhan, apa yang firman-Mu katakan Kau akan memberikan kepada kami roh yang baru dan hati yang baru. Engkau akan menjauhkan dari kami hati yang keras dan Kau akan memberikan kepada kami hati yang taat. Hari ini hamba mintakan turun buat setiap pasukan kesayangan-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan. Huriala bayarala barala 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 ba. Hati yang mau mengenal Tuhan, roh yang mau mengenal Tuhan lebih lagi turun dalam nama Tuhan Yesus. Huriala barala 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 baya shiki di. Silakan papa dan mama mari tumpang tangan buat anak-anak. Kalau kalian beribadah sendiri mari taruh tanganmu di dadamu nak ya. Hari ini terima yang dari Tuhan ya sayang. Oriala barala 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 syarala barala barala. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari. Ingin bersamamu, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Ayo angkat tanganmu katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Kalian ajak adik-adik semua angkat tangan sekali lagi.
Ya, mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Mari berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenali Tuhanmu, kenali Tuhan yang engkau sembah ya nak. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat kami menyembah Engkau, Engkau hadir saat firman-Mu dinyatakan Tuhan. Dan biar firman-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami hari ini. Kami mohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Tangan-Mu yang kuat, yang menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Pasukan kesayangan Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, tuntunan, pimpinan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kamu semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar seumur hidupmu hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat yang terbaik hari ini. Yang terima berkat terbaik sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.